Ana pernah mendengar penjelasan bahwa kita harus berbakti kepada ustadz yang mengajari kita melebihi dari bakti kepada orang tua kita. Karena mereka membimbing dalam perkara akhirat dan menyelamatkan dari neraka. Benarkah penjelasan tersebut? Dari satu sisi ya. Ya, walaupun secara asal tentu orang tua tetap lebih afdal, ya lebih tinggi derajatnya dari guru-guru kita. Tapi dari satu sisi ya. Sisi inilah yang tidak dimiliki orang tua kita. Mungkin orang tua kita nggak bisa mengajari kebaikan, tauhid, beribadah, sunnah sampai kita bisa seperti ini, gitu loh. Bisa, walhamdulillah termasuk orang-orang yang minal muwahhidin, orang bertauhid. Kita termasuk dari, insya Allah dari barisan ahlu sunnah. Kita bisa beribadah, kita bisa meninggalkan kemaksiatan, kita bisa berjalan di atas kebaikan ini. Tanpa bisa kita pungkiri itu jasa dan sebab guru-guru kita. Nah, kalau dari sini iya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga ikhwah semuanya untuk memberikan hak dari guru kita sebesar-besarnya, sesempurna-sempurnanya, sesuai dengan kemampuan kita yang bisa kita berikan kepada mereka. Walaupun mungkin guru kita itu memiliki sesuatu yang kadang tidak kita senangi. Ya toh? Ya Pak ya? Ya, karena jauh tahu ya. Karena saya pernah jadi murid. Kalau mungkin antum belum jadi guru, karena saya pernah jadi murid dan sudah jadi guru. Ya, itu pasti ya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah bersyair dalam satu syairnya, kebetulan masyaallah saya lupa ya. Syairnya bagus sekali tapi lupa saya, agak panjang bait syair itu. Awal-awalnya itu isbir ala murrajfa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Kata Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i ya, bukan saya. Imam Syafi'i antum bisa lihat dalam Diwan Al-Imam Syafi'i, kumpulan syair-syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan isbir, sabarlah kamu ala murrajfa atau ala murrajfa terhadap kepahitan, kekakuan min muallimi dari gurumu. Itu sudah murrah pakai jafa ya. Murrun itu pahit, jafa itu kaku kasar. Jadi double ini. Sabarlah kamu atas pahitnya kekasaran dari gurumu. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena lenyapnya ilmu itu dengan lenyapnya kamu dari dia. Kalau kamu lari dari gurumu ini, kamu akan lenyap ilmumu. Kamu tidak akan dapat ilmu dari dia, dan itu rugi. Ditambah Syafi'i di bawahnya dalam bait syairnya itu, wa man lam yaduk min at-ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar satu saat saja, tajarra'a dzul jahli tulah hayati, maka dia akan terjerembab dalam kehinaan kejahilan selama hidupnya. Itu ya, terus yang tercatat di buku saya, di sampulnya itu saya catat. Itu pasti ya, Puan, pasti itu ada kekurangan, ada aja ya, apanya itu pasti ada itu. Guru itu tidak kita senangi, apanya itu ada, pasti. Wajib kita apa? Sabar. Dan itulah ujiannya dalam kita tolakul hadits wa tolakul ilm. Itu adalah itu. Ya. Guru kita itu macam-macam ya. Kayak di Yaman juga itu macam-macam gurunya. Jangan, waduh, gurunya kudu sakinah, tenang semua, bagus, halus, enggak. Oh, yang cerewet ada. Yang kasar ada juga. Dikit-dikit, ukhruj. Berdiri, keluar dari majelis. Banyak yang gitu. Nah, kita lari dari itu pulang ke Indonesia, udah enggak dapat apa-apa. Itulah, itu sabarnya, itu beratnya di situ ya, kawan. Sahih. Saya merasakan itu. Saya merasakan sendiri. Ya. Tidak. Ya ada yang memang guru yang tenang, halus, itu ada. Tapi tidak semua guru bisa seperti itu. Ya, kewajiban apa? Kewajiban kita itu kekurangan mereka. Kita tutupi serapat-rapatnya. Dan kita bersabar kepadanya. Karena ini bagaimanapun itu yang membimbing kita loh. Menunjuki akidah yang sahihah. Menjadi perantara hidayah.
menjadi kebaikan, perantara kebaikan kepada kita, itu kalau dinilai dengan dunia dan seisinya nggak mungkin imbang. Nggak imbang. Lah kapankah? Sudahkah kita berbakti dengan para guru kita? Dan sudahkah kita menyenangkan mereka? Sebagaimana kita menyenangkan orang tua kita? Dan sudahkah kita membuat mereka tertawa sebagaimana kita membuat tertawa orang tua kita? Atau bahkan kita membuat mereka menangis dan sedih sebagaimana kita mungkin sering membuat menangis dan sedih orang tua kita? Wah, ini menjadi tanda tanya besar bagi ahli sunnah dan salafiyun yang seharusnya mereka menjadi qudwah al-hasanah dalam hal yang seperti ini. Kalau kita mencari guru yang sempurna, tidak ada kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang maksum itu beliau. Tapi kalau kita, waduh enggak ada. Tadi itu baru, riwayatnya baru kita baca enggak? Sahabat dibentak sama siapa? Nabi, waihak, celaka kamu yang sudah datang mau jihad mencari wajah Allah dan surga. Itu ditimpali waihak, celaka kamu. Itu kalau enggak sabar, sabarnya langsung pergi. Buktinya apa? Nyoba sampai 3 kali. Dari arah samping kanan, depan, kemudian apa? Samping kiri. Ya, seperti itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kita renungi dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai, karena susahnya gini ya. Susahnya itu apa? Pepatah itu. Pepatah yang mengatakan panas tahun apa? Panas tahun dihabiskan hujan sehari. Baiknya itu dari sini sampai udah gunung baiknya. Pas kita tahu guru kita, boleh kok gini, sudah. Sudah selesai. Nah ini yang kita ingat-ingat tuh yang kurangnya itu, yang satu titik itu yang 99 baik itu ke kita, guru kita tuh kita buang sudah. Nah ini ya sudah kalau itu prinsipnya itu menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi Al-Qur'an Karim. Kalau itu yang kita ingat-ingat. Persis kayak perempuan, sifat perempuan gitu nggak? Perempuan itu kayak gitu nggak? Iya persis perempuan itu seperti ini. Nabi yang mengatakan, bahwa Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis di antara sifat perempuan itu, seandainya kamu berbuat kebaikan sepanjang umurmu dan kamu berbuat salah dalam satu saat, satu kesalahan saja, maka dia akan mengatakan kepada kamu bahwasanya kamu adalah orang yang jelek. Ini sabda Nabi kalau tidak salah, hadisnya sahih. Mungkin antum bisa baca dalam kutubus sunan. Saya lupa ada Sunan Abu Dawud atau Tirmidzi, tapi itu di situ. Hadisnya sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Afan ya ini kalau agak yang para wanita. Nah saya itu sekarang nyusun tulisan, mungkin judulnya agak menyengat kaum hawa. Judulnya itu mayoritas penghuni wanita mayoritas penghuni neraka. Ini hadis itu saya bawakan. Kalau urusan sakit hati sama guru itu nggak ada selesainya ini. Aduh, kemarin saya dikatakan waihak. Sahabat dikatakan waihak. Kalau kita yang dikatakan waihak mungkin kita sudah nggak jadi sahabat nggak apa-apa gitu. Lah Mbak ini kalau mungkin kurang adab ya. Ini datang pertama sahabat tuh adab loh. Ngomong baik, lembut, pengen jihad, pengen cari kampung akhirat, pengen wajah Allah. Enggak ada yang ingkari, langsung diwaihak. Mungkin kalau kita sudah nggak jadi sahabat nggak apa-apa, pergi sudah. Waihak, celaka kamu, binasa kamu gitu kan. Sama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mungkin saya yakin antum itu belum sampai waihak itu belum. Saya yakin kebanyakan kita para santri itu belum sampai waihak binasa kamu itu belum. Insya Allah belum. Belum, saya yakin belum. Kalau digitukan aja nggak boleh, apalagi belum ya.
Iya sudah. Bagaimana cara berbakti sama ustaz kita? Ya sudah tadi didoakan kebaikan kepada mereka, kepada asatidzah kita atau ustazah ya, guru perempuan kita. Ya sudah kita doakan kepada mereka. Kebaikan kita bantu mereka dalam kebaikan. Ya kita buat mereka tersenyum. Ya, dan kita buat mereka gembira. Walaupun kadang kita harus mengalahkan keinginan kita. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang terjatuh pada suatu kesalahan atau penyimpangan? Apakah dijauhi? Bagaimana kalau saat tersebut telah bertaubat? Apakah kita tetap menjauhinya? Apakah kita bisa menyebutnya mantan ustadz kita? Bukan ustadz kita lagi? Ya kalau salah sudah taubat ya sudah. Ya sudah taubat mau diapakan? Ya Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Selesai sudah, kalau taubatan nasuha Allah menerima, ya kita terima. Sudah selesai. Ustadz kita ya sudah ustadz kita. Tidak ada mantan ustadz itu nggak ada. Kalau mantan istri ada. Kalau mantan ustadz itu nggak ada. Kalau sudah tobat loh ya. Tapi kalau nggak tobat, ya itu mungkin. Tapi kalau sudah tobat, nggak masalah. Ya. Siapa yang tidak salah? Qulubani Adam al-khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam itu salah dan sebaik-baik orang salah dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi saya saat ini terpisah dari orang tua. Bagaimana cara kami berbakti pada beliau? Dengan banyak mendoakan, ya, mendoakan orang tua kita di masa-masa waktu-waktu yang istijabah. Kita doakan kebaikan, ampunan dosa, dan juga hal-hal yang bisa menyenangkan mereka. Kalau kita jadi santri, nyantri yang bagus, orang tua biar senang, dan seterusnya. Itu kan kebaikan. Ya, masih banyak cara kita untuk membuat mereka senang dan berbakti, walaupun tempat kita berjauhan dengan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja yang kami sampaikan. Kekurangannya adalah dari kelemahan kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.